Halo guys, kenalin gue Diba. Kali ini gue mau berbagi cerita tentang gue waktu itu kerja di salah satu hotel tua. Dan memang udah terbilang cukup angker di kalangan teman-teman staff gue. Dikarenakan udah banyak yang mengalami kejadian-kejadian di luar logika. Gue akan cerita. Jadi tempat gue kerja dulu adalah hotel tua di daerah Jakarta. Bagi kalian yang dengar mungkin tahu di mana hotel tua ini. Dan terbilang cukup angker. Langsung aja kita ke cerita. Jadi di hari kejadian tersebut ada bagian cleaning untuk membersihkan kaca-kaca di luaran hotel tersebut. Kan biasanya kalau gedung-gedung tinggi dan bertingkat gitu, biasanya bagian petugas cleaning pasti bersihin kan ya pakai gondola. Di hari itu hotel berubah jadi tempat yang sangat menyeramkan dan mencekam. Gimana enggak? Kalian tahu? Di hari itu ada 3 orang petugas cleaning untuk membersihkan jendela-jendela pakai gondola tersebut. Awalnya mereka semua udah cek pengaman masing-masing, dari helm, sabuk yang mereka gunakan, dan tentu saja ketahanan dari gondola tersebut. Awalnya udah aman dan gak ada yang dicemasin. Tapi entah kenapa tiba-tiba gondola yang mereka pakai jatuh tiba-tiba dan menewaskan 3 orang langsung karyawan cleaning tersebut. Dan kaca dasar hotel tersebut yang awalnya bening dan bersih, kalian tahu kan kalau misalkan kaca-kaca yang kayak di kantoran atau di mall-mall gitu kan bening gitu kan dan bersih, tiba-tiba berubah menjadi coklatan warna merah. Dan di hari itu semua bagian hotel pun takut akan kejadian itu, karena ya gimana bisa jatuh coba, sedangkan sistem keamanan dari gondol tersebut setiap hari selalu dicek aman dan gak masalah, dan emang sering dipakai buat 3 orang langsung. Pihak hotel tersebut akhirnya menghubungi kepolisian dan memanggil ambulans untuk langsung mengurus korban gondola tersebut. Sesudah kejadian tersebut, pihak hotel akhirnya sedikit bisa lega karena masalah sudah terselesaikan dan bisa membantu para korban. Dan kejadian itu pun udah kelamaan udah bisa pudar. Dan ini gue mau cerita kejadian gue langsung. Singkat cerita, jadi waktu itu gue dan 6 orang rekan staff gue, termasuk manajer hotel tersebut, menyuruh gue yang sedang masuk shift pagi semuanya untuk menaruh barang-barang hotel yang udah gak kepake dan gak layak pakai lagi. Karena pihak hotel yang tempat gue kerja ini ya udah tahu seluk-beluk hotel ini tuh apa. Jadi manajer hotel ini nyuruh gue dan 6 rekan kerja gue, termasuk si manajer, naruh barang di lantai 13. Dan ya tentu aja pastinya pakai lift barang lah. Akhirnya gua dan rekan gua dan si manajer ini siap-siap untuk naik lift barang sambil ngebawa barang-barang yang udah gak kepake. Sesampainya di lantai 13 ini, lantai 13 itu lantai paling atas dan dipakai buat gudang, dan gak ada ruangan apapun, semuanya pelong gudang. Lanjut lagi, sampailah gue di lantai 13 ini. Awalnya pintu lift kebuka. Semua yang ada di dalam lift itu ngerasa
gak nyaman aja, termasuk gue ya. Gimana enggak, satu lantai gudang dan gelap, ditambah gak ada yang pernah nempatin, gue datengin. Akhirnya manajer gue ini nyuruh gue dan kawan-kawan gue buat cepet-cepet narok ke lantai 13 ini. Dan ya tentu aja akhirnya semua kerjasama biar cepet selesainya. Dan si manajer gue ini bilang, kita bagi tugas ya, kamu jaga pintu lift jangan sampai ketutup, dan sebut aja teman gue ini si A pegang tombol lift, dan sisanya bantu saya buat naruh barangnya. Akhirnya 30 menitan pun selesai. Semua masuk ke lift, dan gue yang jaga pintu lift tanpa disuruh udah neken pintu lift agar ketutup dan turun ke bawah. Itu sama sekali gak bisa ketutup. Udah gue pencet berkali-kali gak ketutup juga. Sampai akhirnya manajer gue udah takut dan panik. Seisi lift itu panik. Si manajer bilang, tutup pintunya cepetan, ayo kita ke bawah lagi. Gue jawab, Pak, ini udah saya pencet-pencet tombolnya dari tadi gak bisa-bisa. Di situ yang bisa cuman gue lakuin ya tetap terus pencet tombol liftnya sampai akhirnya itu pintu lift gak ketutup, akhirnya ketutup juga. Di situ gue dan temen-temen gue semuanya panik yang ada di dalam lift itu. Ya gimana enggak coba, lift rusak ya enggak, setiap hari dipakai lancar kok, kelebihan beban pun enggak. Jadi mungkin ya gimana ya, aneh aja gitu. Semuanya udah masuk ke dalam, gue udah mencet tombol lift buat nutup pintu dan turun ke bawah, tapi nggak ketutup juga. Dan ya emang udah sering sih yang bilang lantai 13 itu paling angker di bagian hotel tersebut. Dan ya jarang yang ngedatengin lantai 13 tersebut. Dan yang gue pikir, dan yang lain juga mikir, mungkin itu ada yang jahil, entah nutupin atau sengaja mencet tombolnya dari luar jadi biar nggak ketutup. Entah, gue nggak bisa mikir apa-apa di situ. Dan pokoknya kejadian yang udah gue ceritain itu emang semuanya di luar nalar dan mistis banget. Dan pada untungnya gue udah keluar dari hotel tersebut, dan gue gak mau lagi yang namanya masuk lagi ke hotel itu lagi. Karena udah sering banget, udah beberapa kali lah gue kena kesialan di hotel tersebut kan. Entah dari ya tiba-tiba lampunya mati, atau ada yang ngetawain, atau ada yang nangis. Dan ya sampai situ aja cerita gue Sari, dan gue berterima kasih buat Do You Believe It or Not udah ngasih gue kesempatan buat cerita tentang ya kejadian mistis gue. Dan buat kalian yang para pendengar, terus dukung Do You Believe It or Not, dan terima kasih yang udah ngedengerin. Thank you, bye bye.